Anak-anak yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Bertemu kembali di pembelajaran IPA hari ini. Semoga anak-anak senantiasa dalam keadaan sehat, semangat, dan bahagia selalu. Terutama jaga kesehatan diri kalian di masa pandemi ini. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita masih akan belajar tema 2, subtema yang ketiga, yaitu udara bersih bagi kesehatan. Udara itu merupakan faktor penting bagi kehidupan manusia. Kita tidak bisa lepas dari yang namanya udara, terutama yang kita hirup sehari-hari, yaitu oksigen. Ya, kita bernapas membutuhkan oksigen, dan saat kita mengeluarkan, yang kita buang dari sisa pernapasan kita adalah karbon dioksida. Oleh sebab itu, kita perlu memahami bagaimana cara-cara agar organ pernapasan kita senantiasa sehat, terutama di saluran pernapasan kita yang terdiri mulai dari hidung, tenggorokan, sampai dengan paru-paru. Nah, kita simak penjelasan berikut ini. Cara-cara memelihara organ pernapasan. Menjaga kesehatan organ pernapasan itu dapat dilakukan sebagai berikut. Makan makanan yang bergizi. Oke, pastikan anak-anak makan yang seimbang ya. Jangan hanya yang disukai saja, tetapi harus meliputi 4 sehat 5 sempurna. Ada lauk, ada sayur, ada buah, ada karbohidratnya, dan juga susu. Pastikan kalian makan dengan seimbang. Dan yang kedua, berolahraga secara teratur. Olahraga tidak perlu yang berat. Yang penting setiap hari kita bisa menggerakkan anggota tubuh kita agar jantung dan paru-paru kita senantiasa terpacu untuk selalu sehat. Oke. Yang ketiga, istirahat cukup. Istirahat cukup kurang lebih 1 hari itu 8-10 jam untuk anak-anak. Jadi jangan sampai kalian memaksakan diri. Ya, misalnya tidurnya terlalu malam atau siang tidak pernah istirahat, itu kurang bagus. Untuk seusia kalian, istirahat yang cukup 8-10 jam. Dan posisi tidur itu pastikan juga yang benar. Seluruh anggota tubuh kita pastikan lurus ya. Itu salah satu bentuk posisi tidur yang benar. Kemudian, cara-cara memelihara organ pernapasan selanjutnya yaitu menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernapasan. Ya, organ-organ kita itu bisa rusak kalau tidak kita jaga dengan baik. Apa saja yang bisa merusaknya? Yang bisa merusak antara lain itu dari rokok. Jadi yang pertama yang harus kalian lakukan adalah tidak merokok dan menghindari asap rokok. Ya, walaupun kalian tidak merokok, tapi kalau sering dekat-dekat dengan orang merokok itu juga berbahaya. Itu kalau kita menghirup namanya perokok pasif. Walaupun kita tidak merokok, tetapi kalau kita menghirup asap rokok dari orang lain, itu kita bisa disebut perokok pasif. Jadi jangan sampai juga kita dekat-dekat dengan orang yang merokok. Dan yang kedua, gunakan masker saat di lingkungan kotor. Apalagi saat ini ya, dimanapun kita berada, kita usahakan selalu mengenakan masker. Karena virus corona atau COVID-19 itu juga masuk melalui organ-organ pernafasan kita. Bisa melalui hidung, mulut, ataupun mata. Jadi, gunakan selalu masker, terutama saat kita berada di luar lingkungan rumah. Selalu pakai masker, jadi tidak hanya untuk kesehatan saat ini ya, tetapi juga saat nanti semoga pandemi cepat hilang, kita kalau di lingkungan yang kotor, kita senantiasa menggunakan masker. Oke, selanjutnya, cara selanjutnya mengurangi makanan dan minuman dingin. Ya, minuman dingin itu boleh, tetapi jangan terlalu sering juga, karena itu juga bisa mengganggu organ pernapasan kita. Kemudian, menghindari makanan dan minuman yang mengandung banyak gula. Oke, gula kalau terlalu banyak itu juga berbahaya bagi organ pernapasan, tetapi kalau kurang juga tidak baik. Kalau kita kurang gula biasanya lemes. Kalau kebanyakan juga kurang bagus, bisa mengakibatkan penyakit gula.
Oke, kita lanjutkan. Cara memelihara organ pernapasan selanjutnya yaitu merawat organ pernapasan dengan cara membersihkan secara teratur bulu halus dan rambut hidung yang ada di hidung kita. Jadi, ini basa Jawane ngupil. Gitu ya anak-anak ya. Kadang kalau kita habis di tempat yang kotor, habis bermain di lapangan, berdebu gitu, biasanya terus banyak ya kotorannya di bagian bulu hidung kita. Bulu hidung itu fungsinya untuk menyaring kotoran-kotoran tadi supaya tidak masuk ke organ pernapasan selanjutnya. Oke, kemudian memeriksa kesehatan pernapasan secara teratur ke dokter THT. THT itu telinga, hidung, tenggorokan. Jadi biasakan untuk selalu memeriksakan ya paling tidak 1 tahun sekali. Terutama telinga itu juga penting ya. Telinga kadang kita tidak sengaja berenang ataupun makan makanan tertentu yang banyak protein, itu kadang juga bisa mengakibatkan kotoran-kotoran di telinga itu menumpuk. Jadi harus sering kita periksakan. Kemudian menjaga kesehatan lingkungan sekitar. Nah, pastikan lingkungan sekitar kita juga banyak tumbuhan atau pepohonan agar dapat menghasilkan oksigen yang banyak yang dibutuhkan untuk pernapasan kita. Jangan sampai sekitar kita gersang, tidak ada tumbuhan, tidak ada tanaman hijau, tidak ada yang menghasilkan oksigen kalau di sekitar kita tidak ada tumbuhan. Oke, semakin banyak tumbuhan, maka semakin bagus karena semakin banyak oksigen yang dihasilkan. Pernah ya kita berada di lapangan begitu akan terasa panas. Tetapi kalau kita berada di sekitar pohon, pasti udaranya terasa sejuk, itu karena banyak oksigen yang dihasilkan dari tumbuhan. Oke, selanjutnya untuk di rumah itu pastikan rumah kita mempunyai ventilasi udara dan sirkulasi udara yang bagus. Ya, jadi kalau di rumah, saat kita berada di rumah, jendela-jendela dibuka, pintu dibuka supaya sirkulasinya bagus. Rumah kita tidak lembab, udaranya bisa terus berputar. Oke, selanjutnya menjaga kebersihan lingkungan dari debu. Nah, ini kalau di musim kemarau seperti saat sekarang ini baru banyak debu ya. Pastikan juga sekitar kita sebisa mungkin bebas dari debu. Misalnya sering-sering menyiram halaman agar tidak berdebu, seperti itu salah satu contohnya. Kemudian menanam tumbuhan hijau ya. Kalau punya lahan yang luas, pastikan dengan tanaman baik itu tanaman buah ataupun perindang. Selain menghasilkan oksigen juga bisa menghasilkan buah-buahan. Tapi kalau terbatas, jangan khawatir pula. Kita bisa menanam dengan menggunakan pot. Misalnya bunga atau tanaman sayuran atau apapun yang bisa kalian tanam di pot. Oke, selanjutnya mencegah ruangan lembab. Jangan sampai lembab ya, pastikan sinar matahari masuk dan udara juga ada pergantiannya. Oke, demikian tadi anak-anak untuk materi kita hari ini. Selamat belajar. Seandainya masih ada yang dirasa belum jelas, anak-anak bisa mengulang kembali atau bertanya langsung ke Pak Rian. Oke, terima kasih. Selamat pagi, selamat belajar. Tuhan memberkati selalu. Bye.